يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran, ya, menegur mereka para ahli kitab. Ya, orang-orang yang mengklaim bahwasanya mereka itu beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kalian itu bantah membantah urusan Nabi Ibrahim? Ya, yang dimaksud di sini Yahudi dan Nasrani. Saat mereka oleh Rasulullah diajak untuk masuk Islam, Rasulullah SAW yang mengatakan kepada mereka, yang mana Allah ceritakan ini Rasulullah ilaikum jami'an, bahwasanya aku adalah Rasul bagi kalian semua. Lain sama Bani Israel, Rasulnya sama Allah dikhususkan dikirim untuk Bani Israel, dari kalangan Bani Israel itu untuk Bani Israel. Tapi Rasulullah untuk semua. Makanya mereka itu orang Yahudi dan Nasrani seakan-akan kecewa, kenapa nabinya bukan dari golongan mereka gitu. Inni Rasulullah ilaikum jami'an, aku adalah Rasul bagi kalian semua. Ya, alladzi lahu mulku samawati wal ard. Ya, Rasulnya Allah yang memiliki langit dan bumi semuanya ini. Tapi mereka mengatakan apa? La nattabi'uka, kami tidak mau ikut kamu. Alasan mereka, nahnu ala dini Ibrahim, kami ada di atas agamanya Ibrahim alaihissalam. Yang bantah langsung Allah Subhanahu wa taala. Ini akal-akalan mereka menolak dakwahnya Rasulullah SAW, mereka mau menyalahkan agamanya Nabi, mereka mengklaim bahwasanya mereka itu berada di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Langsung Allah Subhanahu wa taala yang bantah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 68, "Inna awlan nasi bi Ibrahim alalladzina ittaba'uh." Sungguh bahwasanya orang yang paling berhak, paling khusus dengan Nabi Ibrahim itu adalah orang-orang yang mengikutinya dan mengimaninya. Wa hadzan nabi, begitu juga nabi ini. Sama maksudnya Nabi Muhammad SAW. Ya, walladzina amanu, dan mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang berhak atas Nabi Ibrahim. Agamanya Nabi Muhammad ini sama Nabi Ibrahim sama. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah lah para pelindung orang-orang mukmin. Lalu Allah SWT berfirman surat Al-Imran ayat 65, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim, yang tadi ada di awal bab ini. Kenapa kalian itu mengklaim, berdebat-debat, bela diri kalian bawa-bawa Ibrahim? Semua dari kalian mengklaim Nabi Ibrahim itu beragama di atas agama kalian. Yang Yahudi bilang Nabi Ibrahimnya Yahudi, yang Nasrani bilang Nabi Ibrahimnya Nasrani. Ya, subhanallah. Padahal agama Yahudi itu datang ratusan tahun bergenerasi-generasi setelah meninggalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Gimana yang belakangan diikuti sama yang duluan? Gimana? Nabi Ibrahim saat masih hidup tidak ada itu namanya Yahudi, tidak ada namanya Nasrani. Tapi Yahudinya bilang Nabi Ibrahim adalah Yahudi. Jaraknya terlalu jauh antara zamannya Nabi Ibrahim dan orang-orang Yahudi. Apalagi orang Yahudinya datang setelahnya. Apalagi Nasrani lebih jauh lagi. Lalu bagaimana bisa mereka mengklaim itu? Inilah kebohongan mereka, ya, untuk tidak menerima dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah SWT berfirman, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Kenapa kalian kok terus membantah mengklaim ya bahwa Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'di, tidaklah diturunkan Taurat dan Injil melainkan setelah sepeninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Afala ta'qilun? Apa kalian tidak punya akal, kata Allah Subhanahu wa taala? Apa alasan apa ini? Alasan kebodohan. Orang yang datang sebelumnya ya, disuruh ikut yang datang setelahnya, kan bingung jemaah. Ya. Disebutkan oleh Syekh Shalih di sini, hadza la yakunu aqil. Ini ucapan sebenarnya tidak pantas diucapkan oleh orang yang berakal. Ya, bahwasanya orang yang lebih dulu datang mengikuti yang terakhir, yang datangnya belakangan, tidak masuk akal. Mestinya sebaliknya. Yang datang duluan itu diikuti oleh yang setelahnya. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, karena Yahudi datang jauh setelahnya Nabi Ibrahim. Apalagi Injil, apalagi orang-orang Nasrani datang jauh setelahnya Nabi Ibrahim alaihissalam.
Allah Subhanahu wa taala bantah langsung juga para jemaah sekalian, kata Allah, "Maka ya Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, Nabi Ibrahim itu bukan Nasrani, tapi Nabi Ibrahim itu yang lurus agamanya, jauh dari kesyirikan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, patuh tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua yang diucapkan oleh mereka-mereka yang jauh dari akal sehat manusia, ya at-tadlil al-maksyuf, penyesatan yang terlihat mata. Terang-terangan menyesatkan para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan, ya walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ya hanif, sudah kita jelaskan apa maknanya hanif, yaitu lurus atau condong. Dari mana? Condong dari kesyirikan, dari kebatilan menuju tauhid, menuju jalan yang hak. Itu adalah makna dari hanif. Artinya kalau secara bahasa, ya bengkok atau condong, tidak lurus dia. Tapi dia bengkoknya kemana? Menghindar dari apa? Itu menghindar dari kesyirikan. Di mana ada kesyirikan, dia akan belok. Dia akan terus berjalan di jalan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa dinu jami'il anbiya. Dan itulah agama seluruh para nabi dan rasul, yaitu mentauhidkan Allah dalam beribadah. Meskipun syariat-syariat yang datangnya beda-beda, tapi intinya sama. Mereka diperintahkan untuk menyembah Allah semata, tidak boleh menyembah yang lain. Dan ingat para jamaah sekalian, seluruh syariat yang datang kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang telah oleh Allah diutus kepada mereka, ya sebenarnya umat yang butuh kepada syariat itu. Bukan Allah yang butuh sama hamba-hambanya untuk ikut, tidak. Bukan Rasulnya butuh sama pengikut, tidak. Tapi sebenarnya umat para hamba Allah yang butuh sama syariat tersebut. Dan syariat tersebut akan selalu mengantarkan para hamba-hamba Allah kepada kebaikan-kebaikan, maslahat-maslahat. Dan sekarang al-Islam adalah agamanya para nabi dan rasul, yaitu saat kita sudah tahu ini sekarang agamanya para nabi dan rasul itu mentauhidkan Allah. Dan agama mereka itu kata Allah tadi apa? Walakin kana hanifan musliman. Ibrahim agamanya juga sama, Islam, yaitu ya berarti kalau kita mau tahu lebih dalam lagi makna dari Islam itu, ya bukan cuma syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji, tapi hakikat dari agama Islam adalah menyembah Allah semata dan tidak ada sekutu dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Dan dia patuh dan taat kepada Allah atas apa yang telah Allah syariatkan di setiap saat dan setiap waktu. Ya. Jadi orang-orang yang beriman kepada Taurat dan mengamalkan isinya dulu di zaman itu, mereka adalah orang-orang Muslim dulu di zamannya. Saat turun Taurat kepada mereka, mereka taat, patuh kepada Allah, jalani isinya Taurat, yang mereka adalah orang-orang Muslim. Begitu juga yang beriman kepada Injil, beramal kepada Injil dulu di waktu itu di zamannya Nabi Isa, yang taat sama Allah mengikuti Injil, yang mereka juga ya Muslim, ya. Dan mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala karena tauhid adalah agama setiap Nabi dan Rasul. Ya, jadi tidak ada agamanya Nabi Yahudi, Nasrani, tidak. Semua agamanya apa? Islam. Diturunkan Taurat, Isa pakai Al-Quran, petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Disuruh jalankan isinya, disuruh amalkan. Tapi mereka tidak mau mengamalkan itu. Yang enak-enak sama mereka diamalkan, yang tidak enak sama mereka ditinggal. Ya. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Beriman sama sebagian dan kufur kepada sebagian yang lain. Itu kebiasaannya mereka. Lalu sekarang mereka mau mengklaim bahwasanya mereka yang benar. Lo ente dulu itu tidak taat sama Nabi Musa, sama Nabi Isa tidak taat. Bahkan berapa banyak nabi-nabi yang sama mereka itu dibunuh, dibuat mainan, ya, tidak cocok, habis. Fariqan kadzabtum fa fariqan taqtulun. Ya, sebagian sama mereka didustakan, sebagian nabinya sama mereka dibunuh. Itulah kebiasaan mereka. Lalu sekarang mereka mengklaim mereka di atas agama yang benar. Lu nabinya sama kalian itu tidak diimani.
isi kitabnya sama kalian diganti semua semau-mau. Makanya dari yang dulu sampai yang sekarang sampai 100 tahun yang lalu aja sudah beda isinya kitab suci mereka. Diganti-ganti. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Tukang pindah-pindah, ganti-ganti. Ya, kata-kata itu yang ada dalam kitab sucinya dari tempatnya, dibuat mainan sama mereka semua. Ya. Lalu mereka mau mengklaim bahwasanya agamanya Nabi Ibrahim sama seperti mereka, makanya langsung Allah yang tegur, ya bohong kalian semua. Ya, dan kalau mau pakai akal, kata Allah ditanya, afala ta'qilun, apakah kalian berakal? Nabi Ibrahim datang jauh sebelum kalian, kok kalian klaim dia juga ikut sama kalian? Ya, jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan di sini firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 130. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Barang siapa yang tidak mau ikut agamanya Nabi Ibrahim, melainkan orang-orang itu adalah orang-orang yang safi, yang bodoh ya. Ada ketertinggalan apa istilahnya? Bahasa kasarnya mungkin anak zaman sekarang bilangnya oon ya, atau oon coba. Apa itu bahasa bakunya ya? Terlalu bodoh, lebih dahsyat lagi gitu. Dari Tuhan bukan hanya bodoh aja gitu. Karena jahil itu orang tidak tahu, bodoh saya tidak mengerti, ya itu bodoh. Tapi ini safi itu di bawahnya lagi, lebih dahsyat lagi itu. Ya. Wa laqad istafainahu fid dunya, padahal kami telah memilih dia Nabi Ibrahim di dunia ini, ya, menspesialkan dia di dunia ini. Wa innahu fil akhirati laminas shalihin, dan di akhirat beliau akan digolongkan menjadi orang-orang yang baik. Disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan yarghabu an. Jadi ini keistimewaan bahasa Arab. Ya. Kalau yarghabu fi itu menginginkan. Kalau yarghabu an itu tidak suka, benci. Makanya kata Rasulullah, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang raghiba an, benci, tidak mau sama sunnahku, dia bukan dari golonganku. Sama man yarghabu an millati Ibrahim, yang tidak mau beragama seperti agamanya Nabi Ibrahim, ditinggal sama dia. Ya, ada pun sebaliknya, kalau yarghabu fi atau raghiba fi itu mau, artinya diambil sama dia. Dia berharap untuk mendapatkan itu, menjalani itu, senang dia. Tapi kalau pakai an, ini berarti kebalikannya, yaitu menjauh, ditinggal sama mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman yarghabu an, berarti ini orang-orang tidak mau beragama seperti agama Nabi Ibrahim. Agamanya yang dibangun di atas al-ikhlas, dibangun di atas tauhid, dibangun di atas syariat Allah Subhanahu wa taala yang lurus, jauh dari kesyirikan. Siapa yang tidak mau itu, melainkan orang-orang ini adalah safiha nafsahu. Disebutkan di sini as-safah. Apa artinya? Al-khiffatu fil aql. Akalnya terlalu apa? IQ-nya terlalu rendah mungkin ya. Bodohnya mah. Tapi mereka itu merasa mereka itu berakal. Ya, bijaksana. Paham tentang segala perkara. Namun kata Allah, hakikatnya mereka semua adalah safi, mereka bodoh, ya bahkan lebih dahsyat dari bodoh lagi. Maka merekalah yang bodoh, yang tidak mau menerima agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal kata Allah, walaqad istafainahu fid dunya, kami telah memilih dia di atas muka bumi ini. Ya, Nabi Ibrahim yang Allah pilih, ya untuk ditiru. Beliau sendiri di kampungnya jamaah, melawan umatnya yang menyembah berhala, mengajak umatnya untuk kembali kepada Allah sendiri. Bahkan sama bapaknya sendiri dimusuhi. Sama bapaknya sendiri dimusuhi. Orang yang pertama didakwahi sama beliau itu bapaknya sendiri. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Sebagaimana tercantum dalam surat Maryam, wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah apa yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa mendatangkan kebaikan untukmu sama sekali. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda, ada sesuatu hal
yang datang kepadaku yang mungkin belum kamu ketahui. Lihat bahasanya. Bukan bilang kamu itu bodoh, ini anak turun wahyu dari Allah, tidak. Kamu itu pintar, cuman mungkin ada 1-2 hal yang belum sampai kepadamu. Barangkali aku sampaikan kepadamu supaya ya kamu jalan di jalan yang benar, wahai ayahanda ya. Ya batilah beri syaitan, la ta'budi syaitan, jangan sembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiya. Sungguh syaitan itu ya mereka selalu bermaksiat kepada Allah, ajak orang untuk memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, diajak sama Nabi Ibrahim, suruh kembali. Ini semuanya bukan apa? Bukan Tuhan. Ya, kita yang bikin sendiri, kita yang pahat, kita yang kasih nama. Terus kita sendiri yang nyembah ini. Bukan Tuhan ini. Tidak ada gunanya kita sembah ini. Diomongin baik-baik, tapi abahnya tidak mau terima. Ya, araghibun anta an alihati Ibrahim, kamu benci kepada berhala-berhalaku ini wahai Ibrahim. La in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Kalau kamu tidak berhenti, saya akan lemparin kamu sama batu. Saya akan rajam kamu. Wahjurni maliya. Sudah sana pergi, tidak usah dekat-dekat lagi. Semua diusir. Sudah selesai, disampaikan ke ayahnya, tidak mau, sudah. Nabi Ibrahim dakwah kepada kaumnya. Dan sama, kaumnya pun ngeyel jamaah ya. Keras. Padahal semua hujah sudah disampaikan, bahkan mereka sudah berkali-kali terbungkam dan tidak bisa menjawab dakwahnya Nabi Ibrahim. Diajak berpikir sama Nabi Ibrahim. Mungkin ada sebagian mereka yang menyembah bintang. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi. Kata Nabi Ibrahim, diajak berpikir mereka. Kelihatan bintang-bintang, oh mungkin ini Tuhanku. Falamma afala, tapi saat hilang bintang-bintangnya, oh aku tidak suka Tuhan-Tuhan yang bisa hilang. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi, saat lihat ada bulan yang naik terang benderang, oh ini mungkin Tuhanku. Falamma afala, saat pergi bulannya, kata dia, kalau bukan hidayah dari Allah, aku akan menjadi orang yang tersesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Saat matahari besok terbit, dia bilang apa? Ini mungkin Tuhanku, ini lebih besar. Ternyata matahari pun menghilang. Falamma afalat, ya, saat mataharinya tenggelam, wahai kaumku, kata Nabi Ibrahim, aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ana berlepas diri. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Dan aku akan menghadapkan wajahku ini kepada pencipta langit dan bumi. Ya, dan aku tidak akan menyekutukannya dengan apapun. Ya, terus berdebat, dikasih tahu sama Nabi Ibrahim, ini bukan Tuhan, dikasih tahu bukti-buktinya, ditantang sama Nabi Ibrahim, tapi tetap itu semuanya tidak bisa merubah mereka. Sampai berujung Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka, yang membuat mereka terbungkam dan sampai ke puncaknya mereka sudah habis, tak bisa bantah. Dan itu mereka yakini dalam hatinya mereka, dan pasti mereka yakin kalau mereka itu salah. Dihancurin semua patungnya sama Nabi Ibrahim, disisain yang paling besar. Nabi Ibrahim bilang, itu yang besar yang hancurin, kapaknya ada yang besar. Silakan ditanya, kata Nabi Ibrahim. Kalau memang mereka bisa bicara, tanya, kata Nabi Ibrahim. Silakan. Mereka saling tuding satu dengan yang lain. Ente sih tidak dijagain, katanya. Hancurlah, rusak semuanya. Tuhannya perlu dijaga. Ya Nabi Ibrahim diam aja gitu. Suruh siapa? Nyembah patung, jaga dirinya aja tidak bisa. Bahkan yang besar saja mau menghancurkan yang kecil, kalian tidak percaya. Kalian pun tanya, dia tidak bisa jawab lagi. Silahkan tanya. Kata Nabi Ibrahim, subhanallah. Habis jemaah. Sudah di puncak. Mereka sudah benci dahsyat sama Nabi Ibrahim. Sudah tidak bisa bantah, sudah segini sudah, sampai ubun-ubun, tidak bisa. Ya sudah, kalau sudah seperti itu pakai hukum rimba yang kuat, yang menang. Nabi Ibrahim sendirian. Yang ikuti dia cuma keponakannya Lut alaihissalam sama istrinya, tidak ada yang lain. Dengan mudah Nabi Ibrahim kalau mau ditangkap, dikeroyok, mau dibunuh, dengan mudah mereka melakukan itu. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah takut. Ini urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah. Ini urusan surga dan neraka. Nabi Ibrahim tidak pernah takut.
Dan Nabi Ibrahim tahu siapa Tuhannya dan siapa yang akan menang. Diikat jamaah di ketapel, ditelanjangi, diikat di ketapel, mau dilempar ke api. Mereka semua sepakat untuk bikin api yang sangat besar, mau lempar Nabi Ibrahim. Di detik-detik sebelum dilempar pun malaikat Jibril datang. Ini antara Nabi Ibrahim sama api, ini hitungan detik jamaah. Kalau ini dilepas, ini hitungan detik sampai ke api. Tapi subhanallah, malaikat Jibril nawarin bantuan. Bukan temennya telepon, akhi perlu bantuan. Bukan, Jibril. Sayapnya ada 600. Kalau apinya dikepak sama Jibril, habis apinya, mati jamaah. Alaka inayah haja, apakah ada butuh sama anak? Kata Jibril. Ditolak mentah-mentah. Siapa yang mau tolong jamaah? Malaikat Jibril. Tapi Nabi Ibrahim tidak mau minta tolong kepada makhluk. Nabi Ibrahim itu tahu Jibril itu makhluknya Allah, apinya makhluknya Allah. Ini orang-orang semua dunia ini makhluknya Allah. Ada apa Nabi minta tolong sama Jibril? Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Lebih selamat. Ditolak mentah-mentah. Amma ilaika fala, kata Nabi Ibrahim, kalau kepada kamu saya tidak butuh. Amma ilallahi fala. Kalau kepada Allah, iya, ana butuh. Langsung Nabi Ibrahim bilang, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup Allah Subhanahu wa taala, zat aku gantungkan kepada dia seluruh perkara-perkara ini. Ini yang dibilang tadi, ya millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, ya ini jamaah. Dak belok-belok, lurus. Sampai ke titik malaikat Jibril minta tolong, mau ngasih bantuan, ditolak. Anda tidak butuh sama ente, Anda butuh sama Allah. Kita punya masalah subhanallah, telepon satu gagal, tidak bisa bantu. Telepon yang lain dipencet semua. Telepon subhanallah. Tidak minta tolong sama Allah. Kenapa tidak minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala? Bahkan barang yang mustahil, logika manusia pasti kelempar ke api, gosong. Dengan semudah itu Allah Subhanahu wa taala mau bikin selamat. Bahkan diselamatkannya bukan Allah ngirim angin untuk mati apinya, seakan-akan yang dihindarkan atau ketapelnya dibuat rusak, tidak. Dibiarin Nabi Ibrahim masuk ke api, tapi Allah mau kasih lihat, api itu kami yang menciptakan. Api itu kami yang memberi sifat, dia berkobar, ada cahayanya dan panas, membakar. Tapi sifat membakarnya mau ana tarik, kata Allah. Apinya ada, tapi sifat membakarnya hilang. Semudah itu Allah Subhanahu wa taala mau buat. Allah mau kasih lihat pada kita semua. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatan bagi Ibrahim. Selesai. Tidak perlu ngirim angin mati apinya atau hujan supaya mati, tidak perlu. Ada apinya, tapi dia tidak membakar. Allah mau kasih lihat ke kita. Ya, lebih dahsyat lagi. Saat orang dilempar ke api tapi tidak kebakaran, malah dia santai dalam api seakan-akan tidak ada apa-apa. Bisa saja, karena itu adalah makhluk Allah. Dan Nabi Ibrahim tahu betul Allah bisa. Dia tidak butuh sama makhluk-makhluk Allah yang lain. Dan itulah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam.